kita. Dan juga terima kasih untuk para panitia yang sudah membantu dengan maksimal sehingga acara ini boleh berjalan. Terima kasih untuk para pastor yang sudah mendukung semuanya dan jemaat melalui taburan dan melalui doa. Kami ucapkan banyak terima kasih buat dukungan semuanya. Sebentar kita akan memulai acara Natal kita. Kita terlebih dulu mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh merayakan ibadah Natal Bapa. Itu karena kasih karunia yang Engkau berikan atas setiap kami Bapa. Kami terima kasih juga untuk cuaca yang telah Engkau berikan hari ini Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik. Bapa, Engkau urapi Tuhan untuk setiap kami, jemaat, para pemain musik, semuanya Engkau berkati Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah perayaan Natal kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara dari awal hingga nanti akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Apa kabarnya jemaat Tuhan pagi hari ini? Amin. Ada sukacita Natal? Amin. Kita siapkan hati kita, juga jemaat yang di rumah, dimanapun kalian berada. Kita siapkan hati kita buka hati kita pagi hari ini. Kita berikan waktu yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Yesus kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sebab kau raja segala raja, kau Tuhan segala Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Yesus, layak untuk disembah, layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, segala sembah bagimu. Nafas menyembah Engkau Tuhan, Raja segala raja, penguasa atas hidup kami Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Mari katakan Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga
sebab Engkau besar Tuhan. Engkau penguasa atas alam semesta ini Yesus. Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau yang bertata atas dunia ini Bapa. Engkau yang bertata atas hati kami Yesus. Engkau yang lahir di hati kami hari ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Hosana. Mari katakan Hosana. Hosana. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau rapi kami Bapa. Terima kasih Engkau layakkan kami untuk menyembah Engkau Yesus. Setiap jemaat yang di sini maupun di rumah, yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih. Ada sukacita Natal? Amin. Haleluya. Yang di rumah juga kita bersukacita bagi Tuhan hari ini. Karena Tuhan sudah hadir tempat ini. Tuhan lahir tempat ini. Saat Natal pertama, malaikat Tuhan menampakkan diri pada para gembala. Dan kuasa Tuhan, surga memuji Dia. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan bersama. Amin. Mari kita bangkit berdiri bagi Dia. Bersama surga kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu Tuhan. Kuasanya mengalir Melawat setiap hati kami. Roh-Mu Yesus, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesarannya dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu semuanya di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas kami Yesus. Tuhan Engkau hadir, Kuasanya mengalir, melawan setiap hari kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesarannya dinyatakan, diselamatkan,
kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang kerajaan-Mu Yesus. Kerajaan-Mu di hadapan tahtmu, seluruh jiwa menyatu. Haleluya Yesus. Ada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Ada dengan surga. Haleluya Yesus. Kami siap untuk menyembah Kau Yesus. Raja segala raja, penguasa hidup kami Tuhan. Ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hadapan tahtmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan Semuanya. di hadapan tahtmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Senada dengan surga. Bersama-sama katakan. Senada dengan surga. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Dan itu ledakan-ledakan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Siap menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar yang menyembah. Kami siap katakanlah Semuanya. dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Amin. Saat Roh-Mu bekerja Tuhan, ada yang dapat hentikan Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar sekali. Ada lawatan besar, Membakar setiap hati kami Tuhan. bakar hati yang menyembah. Kami siap Yesus. Kami siap Mari nyatakan Tuhan. katakan
yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dasar lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Beri kemuliaan terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu Yesus. Siap untuk lebih lagi sembah Kau Yesus. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Haleluya. Haleluya. Musik menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi Kau Yesus. Bumbung dasar kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung, haleluya Yesus. Bumbung, bumbung dahsyat lawatanmu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Kau tak terkalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak. Kau yang selalu bersama dengan kami Yesus. Dalam segala musim hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapak. Kau Allah yang setia. Kau selalu bersama kami. Sebab Kau Immanuel Tuhan. Haleluya. Itu kami bisa serahkan hidup kami kepadamu. Kami bisa percayakan hidup kami kepadamu Bapak. Tiap pengharapan kami, tiap kami bersandar, kami serahkan semua kepadamu Bapak. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau jauh
kesetiaan-Mu Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari kita bangkit berdiri bagi Dia. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau bersama kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kami bertahan Tuhan. Kau harapan kami Yesus. Dalam setiap kesesakan kami Tuhan. Karena Kau buktikan kesetiaan-Mu. kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Kami bertahan Yesus. Kau harapan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Engkau Allah Engkau Allah disembah, Allah yang berdatang dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Ya, namamu terbesar dan mulia Tuhan. Engkau Yesus, Engkau yang sekarang menjadi Allah atas kami Tuhan. Engkau yang bertahta atas surga, Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang sudah kerjakan atas kami semuanya Tuhan. Sehingga kami memiliki Allah yang benar, yang luar biasa, yang menyelamatkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan sebelumnya selamat Natal untuk kita semua. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di yang mengikuti secara online, secara streaming, yang ada di kota ini, kota lain maupun di negara yang lain, ada yang di Taiwan, ada yang di manapun lah, ya. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu kalau saya sampaikan kita tidak selalu harus merayakan Natal, kira-kira begitu, lalu geger gitu kan, sejupara rame, ini Pak Ferry ini sesat. Tapi sekarang nggak ada gereja yang ngerayain Natal gitu kan, seluruh dunia, luar biasa. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu harus dasarnya firman Tuhan, itu intinya. Ya, kalau Tuhan inginkan kita kerjakan sesuatu, kita kerjakan. Kalau tidak, tidak. Ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan, ada yang tidak perlu kita kerjakan atau tidak penting untuk kita kerjakan. Ya, ada hal yang jauh lebih penting bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Ada jauh yang lebih penting kita bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan sudah mati, sudah lahir, mati dan sekarang bangkit menyelamatkan hidup kita. Setuju? Ya. Kalau beberapa kali mungkin sejak kecil kita mengerti bahwa Yesus lahir di kandang domba dan seterusnya, lalu dewasa mengajar murid-muridnya dan mati, disalib, lalu naik ke surga dan seterusnya.
Itu artinya ada bentuk timeline kalau saya boleh pakai istilah ya. Timeline Yesus waktu jadi anak-anak. Ada ayatnya, ada firmannya Yesus jadi anak-anak, betul? Lahir, jadi kandang domba. Tapi sekarang Yesus anak-anak enggak? Yesus anak-anak enggak? Enggak kan? Ayatnya ada loh. Tapi Yesus sekarang enggak anak-anak kan? Ya. Yesus yang Tuhan jadi manusia, ketemu murid-muridnya di laut, di danau, dan mengajar mereka selama 3,5 tahun. Sekarang saya tanya, Yesus sekarang manusia enggak? Kok ragu-ragu sih? Saya ulang lagi, Yesus pernah lahir di kandang domba jadi anak, jadi bayi. Yesus masih bayi enggak? Enggak dong. Ya. Ada ayatnya padahal. Gitu. Lalu Yesus ngajar, Yesus yang manusia mengajar, memuridkan selama 3,5 tahun. Yesus manusia enggak? Sekarang? Enggak. Sekarang Yesus bertahta. Wahyu 4 ayat 12, ini khotbah Natal kok wahyu ya. Enggak apa-apa, supaya kita nangkap esensi secara keseluruhan. Jadi enggak kaget kalau ada statement-statement yang sebetulnya alkitabiah, tetapi kita enggak pernah dengar jadi kaget. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2 saya bacakan untuk kita semua, singkat saja. Kemudian daripada itu aku melihat, Wahyu ini yang nulis siapa Bapak Ibu? Yohanes ya. Jadi kemudian daripada itu aku melihat, Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah aku dengar. Yohanes mendengar suara yang dahulu didengar. Yesus pastilah. Ya. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan tahta itu duduk enggak ada LCD-nya ya. Duduk seorang. Ya. Jadi Yesus sekarang sudah duduk di tahta surga. Setuju? Firman Tuhan yang ngomong melalui Yohanes, penglihatan di pulau Patmos. Ya. Jadi ada perubahan yang luar biasa pada saat mulai dari Yesus lahir, Yesus jadi manusia, ngajar, memuridkan 12 murid dan 70 dan sekian lagi. Dan sekarang Yesus ada di surga. Ada banyak yang berubah. Kalau khotbah ini saya kasih judul Grace was come. Grace sudah datang. Grace mana Grace? Rumah makan Grace yang ada. Sudah datang di Panggang. Jalan Tamrin. Nah, ada banyak yang terjadi Bapak Ibu dengan kedatangan Yesus. Ada banyak yang terjadi yang itu mengubah segalanya. Saya mulai dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Aku akan memberimu istirahat. Istirahat dari apa Bapak Ibu? Sebelum Yesus ada, sebelum Yesus ke surga, ada dalam hidup, dalam kisah perjanjian lama, dalam hukum Taurat, mereka harus berusaha mati-matian untuk hidup kudus. Mereka harus mati-matian untuk hidup benar. Mereka harus mati-matian untuk dikatakan layak. Mereka capek tiap hari harus ngikutin aturan ini, mempersembahkan ini. Oh dosa harus persembahkan ini. Oh dosa ini harus persembahkan ini. Dan mereka hidup dalam situasi seperti itu berabad-abad lamanya. Dan mereka katakan, Yesus tahu bahwa mereka lelah. Aku akan memberikan kamu istirahat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus tahu itu. Enggak mungkin ini aturan diterus-teruskan. Gampangannya kalau gitu ya. Kalau saya ngomong gampang kayak gitu. Enggak mungkin aturan ini diterus-teruskan. Enggak ada yang bisa. Mazmur 14 ayat 4, Mazmur 143 ayat 2. Daud berkata, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Di antara yang hidup tidak ada yang benar di hadapanmu.
Jadi berabad-abad, beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, orang pada saat itu tidak ada yang benar. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada yang benar. Maka Yesus harus datang. Dia runtuhkan semua aturan-aturan itu. Dia runtuhkan itu, dia genapi. Yesus pada saat datang dia tidak membatalkan hukum Taurat, betul. Tetapi pada saat dia mati, dia genapi. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Sehingga Yesus katakan diajarkan dalam saat dia awal-awal pemuridan. Jadi Matius 11 tadi diawali dari Matius 10 di mana dia cari murid-murid. Ingat ya, cari murid-murid di danau dan ketemu dengan banyak murid. Pada akhirnya ini awal-awal pengajarannya, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Bebanmu itu bertahun-tahun, bebanmu itu beratus-ratus tahun, bebanmu beribu-ribu tahun. Sekarang datang kepadaku, aku akan memberikan kamu istirahat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bayangkan kalau nggak ada Yesus, kita masih dalam hukum Taurat Bapak Ibu. Tiap tahun kita harus persembahkan lembu, kambing, domba. Ya, yang kecil-kecil terukur dan seterusnya. Dan tidak ada orang yang benar dikatakan begitu. Kasih karunia atau grace datang. Kepada siapa saat itu? Pertama-tama kepada Maria. Ya, saya sudah pernah sampaikan di beberapa Natal yang lalu. Maria ini enggak jelas asal usulnya. Enggak dikatakan Maria adalah orang yang paling suci saat itu. Dikatakan memang perawan. Ya, tapi enggak dikatakan satu-satunya perawan saat itu. Jadi artinya bahwa kasih karunia itu datang duluan ke Maria. Dari awal Yesus tahu bahwa enggak mungkin manusia dibenarkan melalui hukum Taurat. Dikasih aturan segala sesuatunya. Enggak bisa, bahkan dikatakan Daud dikatakan tidak ada orang yang benar. Satu pun tidak ada yang benar. Boleh minta tolong ada tisu? Oh enggak bisa, harus kering. Ya, terima kasih. Sudah. Cukup panas ya Bapak Ibu, sabar ya. Saya enggak akan lama. Sampai mana tadi? Kalau kita belajar Bapak Ibu bertahun-tahun sejak kita muda, sejak kita kecil, Yesus selain melalui perawan Maria dan dikatakan bahwa Maria perawan saat itu. Tetapi itu bukan satu indikasi bahwa Maria itu orang yang dikatakan layak. Dikatakan cukup benar sehingga boleh menjadi saluran, boleh menjadi perantara, boleh menjadi pengantara untuk kelahiran Yesus. Bahwa segala sesuatunya adalah karena kasih karunia. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sekali lagi Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Bukan karena Maria itu adalah satu wanita yang paling bagus di antara mereka. Tetapi dapat kasih karunia. Jadi kedatangan Yesus sama juga dengan kedatangan kasih karunia. Kelahiran Yesus sama saja dengan kelahiran kasih karunia. Kehadiran Yesus ke dunia ini sama saja dengan kedatangan atau kehadiran kasih karunia. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dilanjutkan ayat 17. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Enggak bisa kasih karunia dan kebenaran datang melalui hukum Taurat. Sekali lagi saya bawa Bapak Ibu, bayangkan sedikit gitu ya. Kalau kita ada di dalam hukum Taurat, kayak apa? Dikatakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Ya. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dan Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat.
Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, mungkin kita bergumul dalam hari-hari ini, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin sejak masa muda kita, bergumul atas setiap masalah kita, bergumul atas setiap ekonomi, bergumul atas setiap dosa-dosa kita. Ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Kebenaran kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada. Di antara makhluk yang hidup tadi dikatakan tidak ada yang benar. Jadi melalui kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia, kita diberikan satu sukacita. Kita diberikan satu kelegaan. Kita diberikan satu kebebasan. Kita diberikan satu kemerdekaan. Kita diberikan satu kelegaan, rest, istirahat. Jadi enggak ada lagi yang bergumul lagi terus menerus karena kasih karunia itu ada. Kelegaan itu ada buat kita. Tidak boleh ada lagi yang tertuduh. Aku masih begini. Terima kasih karunia. Terima keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5, Bapak Ibu. Saya ulangi untuk kita semua, ayat terakhir. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Hei, kita yang merasa kita sudah berbuat baik selama ini, no, itu nol besar. Kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena rahmat-Nya, kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya. Ya, saya ajar Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kita enggak lagi ingat-ingat Yesus yang bayi, enggak lagi membawa situasi di mana ada kandang domba, ya itu sejarah, kita ingat itu bagus, ya dibuatkan drama kadang-kadang, tetapi kita harus mengerti bahwa sekarang Yesus itu membawa kasih karunia yang menyelamatkan. Yesus yang sekarang itu menyelamatkan dengan caranya, bukan dengan cara kita, dengan kasihnya, dengan nyawanya, kasih karunia-Nya. Itu menolong kita, menyelamatkan kita. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Coba senggol kanan kirinya. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Ayo. Tidak ada yang benar. Supaya kita sadar bahwa kita manusia tidak ada yang benar tanpa Yesus. Dan sekarang Dia ada di tahta. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya kita perlu terima kasih karunia-Nya. Supaya firman Tuhan dikatakan supaya tidak ada akar pahit. Kita terima kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia yang membuat kita berkemenangan. Kasih karunia yang memerdekakan kita. Saya nggak akan lama Bapak Ibu. Saya undang WL untuk bisa ke depan. Bang Dani, tim musik. Layak dipuji disembah Bang. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpujilah yang dipuji. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Dipuji, disembah, Kau yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terlayak dipuji. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa bertahun-tahun bergumul, merasa bertahun-tahun tidak dalam kondisi kemenangan demi kemenangan, ingatlah Yesus saat ini datang memberikan kelegaan lagi. Aku gak ngerti harus bagaimana. Terima kasih karunia-Nya Bapak Ibu. Terima kasih karunia-Nya saat ini juga. Selamanya Raja atas segala raja, namamu besar, termulia namamu. Namamu besar, termulia. Yang ada di hadapan kami. Kau anugerahkan Roh Kudus dalam hidup kami, dan Roh itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu merasa ada dalam pergumulan dan itu sangat berat dan butuh didoakan, hanya yang butuh didoakan saja, silakan angkat tangan. Ada hambanya, Pastor Daud, Pastor Teddy akan mendatangi Bapak Ibu untuk bisa mendoakan. Pastor bisa menghadap ke belakang, mungkin ada jemaat yang ingin didoakan. Silakan Bapak Ibu, terima kasih karunia-Nya. Hari ini terima kasih karunia-Nya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan sendiri, tidak ada yang benar. Manusia tidak ada yang benar. Namamu besar, termulia, Kau yang layak dipuji dan disembah. Mari Engkau hadir atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Memberikan kesadaran bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk mereka Tuhan. Atas setiap pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan keuangan, pergumulan apapun itu Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup Tuhan.
angkat tangan di hadapan Tuhan. Hosana, katakan Hosana. 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 Hosana yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita.